Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon hentikan sejenak apapun yang sedang dilakukan. Letakkan dulu gelas kopi di tangan, turunkan volume televisi, dan dengarkan baik-baik. Karena hari ini bukan hari biasa. Ini bukan sekadar tanggal di kalender. Ini adalah hari yang selama berbulan-bulan ditunggu. Hari yang setiap pagi ditanyakan. Hari yang setiap malam dipikirkan sebelum tidur. Hari di mana hak yang tertahan akhirnya menemukan jalannya kembali. Bayangkan satu pagi yang terasa berbeda. Bukan karena matahari lebih rasa menunggu, rasa bertanya, rasa ragu, rasa cemas, semua bercampur jadi satu. Dan hari ini negara akhirnya menjawabnya. Bapak dan Ibu, surat resmi telah diterbitkan, sistem telah dibuka, dana telah diproses, dan mulai hari ini rapel kenaikan gaji pensiunan secara resmi mulai masuk ke rekening masing-masing penerima. Ini bukan isu yang beredar di grup WhatsApp. Ini bukan kabar yang katanya dari orang dalam. Ini bukan janji yang digantung tanpa kepastian. Ini adalah keputusan yang sudah berjalan, disalurkan melalui mekanisme resmi negara. Namun mohon jangan bergeser dulu, jangan menutup video ini. Karena ada satu informasi penting yang sering terlewat, satu hal krusial yang jika diabaikan bisa membuat pencairan tertahan tanpa disadari. Banyak yang merasa dananya belum cair, padahal sebenarnya sudah diproses. Banyak yang menunggu, padahal masalahnya hanya satu langkah kecil yang terlupa. Dan semua itu akan kami jelaskan dengan terang, perlahan, dan tuntas. Breaking news untuk seluruh pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, termasuk janda dan duda penerima pensiun di seluruh Indonesia. Pemerintah memastikan rapel kenaikan gaji telah masuk tahap pencairan dan disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima melalui sistem resmi. Tidak ada perantara, tidak ada pungutan, tidak ada pemotongan sepihak. Semua berjalan sesuai aturan yang berlaku. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini menjadi momen penting bagi jutaan pensiunan di negeri ini. Setelah sekian lama menunggu kejelasan, akhirnya negara memberikan kepastian. Pepatah lama mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Dan bagi para pensiunan, terang itu hari ini benar-benar terasa bukan karena jumlahnya besar atau kecil, tetapi karena yang diterima adalah hak, bukan pemberian. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita luruskan satu hal penting sejak awal, agar tidak ada lagi salah paham apa sebenarnya yang dimaksud dengan rapel. Rapel bukan bantuan sosial, rapel bukan hadiah, rapel bukan belas kasihan. Rapel adalah selisih hak gaji pokok yang seharusnya sudah diterima lebih awal, namun tertunda karena proses regulasi dan administrasi negara. Ketika pemerintah menetapkan kenaikan gaji, tetapi pelaksanaannya baru bisa berjalan setelah payung hukum dan sistem siap, maka selisih selama masa penundaan. Itulah yang disebut rapel. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya ini bukan uang tambahan di luar hak. Ini bukan kemurahan hati. Ini adalah kewajiban negara yang dibayarkan penuh sesuai aturan. Negara hanya melunasi apa yang sempat tertahan oleh waktu, tidak lebih, tidak kurang. Karena itu rapel dibayarkan tanpa pengurangan sepihak. Semua dihitung berdasarkan data resmi dan ketentuan yang berlaku. Lalu pertanyaan berikutnya yang paling sering muncul, siapa saja yang berhak menerima rapel ini? Pemerintah menegaskan tidak ada diskriminasi dalam pencairan. Ya, tidak dibedakan antara pensiunan lama atau baru, tidak dibedakan antara pusat atau daerah, tidak dibedakan antara besar atau kecil. Selama tercatat sebagai penerima pensiun yang sah dan datanya aktif, hak rapel tetap dibayarkan. Yang masuk dalam daftar penerima adalah pensiunan aparatur sipil negara, pensiunan Tentara Nasional Indonesia, pensiunan Kepolisian Republik Indonesia, janda penerima pensiun, duda penerima pensiun, serta ahli waris yang sah seperti yatim atau piatu sesuai ketentuan. Selama statusnya jelas dan tercatat dalam sistem, hak itu tidak hilang. Bapak dan Ibu, mungkin ada yang bertanya dalam hati, kalau semua berhak, kenapa ada yang sudah masuk dan ada yang belum? Kenapa tetangga sudah terima, sementara rekening kita masih sama? Disinilah pentingnya memahami mekanisme pencairan
agar tidak timbul prasangka dan kegelisahan yang tidak perlu. Kabar baiknya pencairan rapel ini tidak mengharuskan Bapak dan Ibu datang ke kantor manapun, tidak perlu antre, tidak perlu membawa berkas, tidak perlu bolak-balik tanya petugas. PT Taspen sebagai pengelola pensiun telah menyalurkan dana rapel melalui transfer otomatis langsung ke rekening. Penerima bekerja sama dengan bank mitra resmi. Begitu dana masuk, saldo akan bertambah tanpa pemberitahuan khusus. Tidak ada SMS, tidak ada telepon, tiba-tiba saldo bertambah. Karena itu cara paling sederhana untuk mengetahui apakah rapel sudah masuk adalah dengan mengecek rekening. Bisa melalui ATM, bisa melalui mobile banking, atau dengan mencetak buku tabungan. Jika terlihat ada transaksi masuk dari Taspen dengan nominal tertentu, itulah rapel yang selama ini dinanti. Namun disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Banyak yang membandingkan nominalnya dengan orang lain. Ada yang berkata, "Ya, kok punya saya kecil?" gitu, Bu. Ada yang bertanya, "Ki, kenapa tetangga saya lebih besar?" gitu. Nih Bapak dan Ibu, perlu dipahami bahwa nominal rapel memang tidak sama untuk setiap orang dan perbedaan ini bukan kesalahan, bukan permainan, bukan ketidakadilan. Besaran rapel dihitung secara individual berdasarkan beberapa komponen. Pertama, gaji pokok terakhir sebelum kenaikan. Kedua, golongan dan masa kerja. Ketiga, jumlah bulan keterlambatan pembayaran. Keempat, tunjangan keluarga yang melekat. Rumus sederhananya adalah selisih kenaikan gaji dikalikan jumlah bulan tertunda. Karena itu semakin tinggi golongan, semakin lama masa kerja, semakin besar selisih gaji, maka nominal rapel juga akan lebih besar. Sebaliknya, golongan lebih rendah atau masa kerja lebih pendek, tentu nominalnya berbeda. Ini adalah hitungan matematis yang sah dan sesuai aturan. Tidak ada yang dikurangi untuk menambah milik orang lain. Tidak ada yang diambil untuk kepentingan apapun. Semua dihitung sesuai data masing-masing penerima. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin memastikan rincian pembayaran secara resmi, Taspen menyediakan layanan digital yang bisa diakses. Melalui layanan ini, Bapak dan Ibu bisa melihat nilai rapel secara rinci. Berapa nilai kotor? Apakah ada potongan pajak sesuai ketentuan? Dan berapa nominal bersih yang diterima? Semua transparan dan tercatat. Jika mengalami kesulitan mengakses layanan digital, jangan khawatir. Cara paling aman dan sederhana tetap dengan mengecek mutasi rekening atau mencetak buku tabungan. Pastikan transaksi berasal dari sumber resmi Taspen. Jangan percaya pada tangkapan layar yang beredar tanpa identitas jelas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Bagian yang sering dianggap sepele, tetapi justru menjadi penyebab utama dana tertahan. Otentikasi atau verifikasi biometrik. Banyak kasus di mana dana sebenarnya sudah disiapkan tetapi tidak bisa dicairkan karena proses otentikasi belum dilakukan atau gagal. Bapak dan Ibu wajib melakukan verifikasi biometrik biasanya melalui pemindaian wajah. Tujuannya sederhana untuk memastikan bahwa penerima masih hidup dan berhak menerima pensiun. Ini bukan untuk mempersulit, tetapi untuk melindungi hak pensiunan agar tidak disalahgunakan. Jika proses otentikasi gagal, jangan panik. Pastikan pencahayaan cukup terang. Lepaskan kacamata, masker, atau penutup wajah. Posisikan wajah sesuai petunjuk. Jika masih mengalami kendala, minta bantuan keluarga atau datang ke mitra bayar resmi. Bagi pensiunan lansia atau yang sedang sakit, mekanisme pelaporan juga tersedia agar hak tetap bisa diproses. Ingat baik-baik, banyak dana tertahan bukan karena belum cair, tetapi karena verifikasi belum tuntas. Ini sering tidak disadari sehingga menimbulkan kesan seolah negara belum membayar, padahal masalahnya ada pada satu langkah administratif yang terlewat. Khusus untuk janda dan duda penerima pensiun, kami tegaskan kembali hak rapel tetap dijamin. Selama status sah, rekening aktif dan data tidak bermasalah, rapel akan dibayarkan sesuai ketentuan pensiun terusan. Tidak ada perlakuan berbeda, tidak ada potongan tambahan. Semua berjalan sesuai aturan yang sama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di tengah kabar baik ini ada satu peringatan penting yang tidak boleh diabaikan. Waspada terhadap penipuan. Setiap kali ada pencairan dana, selalu ada pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan situasi. Ingat satu hal, Taspen tidak pernah meminta PIN. Bank tidak pernah meminta kode OTP. Tidak ada petugas resmi yang meminta data pribadi melalui telepon atau pesan singkat. Jika menerima pesan atau telepon yang mengatasnamakan pencairan rapel dan meminta data, abaikan.
Jangan klik tautan apapun yang mencurigakan. Lebih baik konfirmasi langsung ke saluran resmi daripada menyesal kemudian Bapak dan Ibu. Rapel ini adalah bukti bahwa kesabaran akhirnya berbuah hasil. Ini adalah pengakuan negara atas hak para pensiunan yang telah mengabdikan hidupnya untuk negeri. Gunakan dana ini dengan bijak untuk kesehatan, untuk kebutuhan keluarga, untuk menenangkan hari tua. Semoga hak yang diterima hari ini membawa ketenangan dan keberkahan tetap bersama kami. Karena pada bagian selanjutnya kami akan membahas lebih dalam tentang timeline pencairan, alasan teknis keterlambatan yang sering terjadi, serta langkah konkret yang harus dilakukan jika dana belum masuk. Meski semua syarat sudah terpenuhi, jangan kemana-mana. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum melangkah lebih jauh, izinkan kami mengajak Anda menarik napas sejenak. Karena pada bagian ini kita akan masuk ke inti persoalan yang selama ini paling banyak menimbulkan kebingungan. Bagian yang membuat sebagian pensiunan merasa cemas, gelisah, bahkan bertanya-tanya dalam diam. Kenapa sampai hari ini dana belum juga masuk, padahal tetangga sudah menerima? Kenapa saldo masih sama, padahal berita pencairan sudah diumumkan resmi? Disinilah kita akan mengurai semuanya secara jujur, pelan, dan apa adanya. Pertama-tama penting untuk dipahami bahwa pencairan rapel tidak terjadi dalam 1 detik yang sama untuk semua orang. Sistem negara bekerja secara bertahap. Data pensiunan di Indonesia jumlahnya jutaan. Proses penyaluran dilakukan melalui sistem terpusat, kemudian dibagi ke dalam beberapa gelombang pencairan. Ini bukan karena pilih kasih, bukan karena ada yang diprioritaskan secara tidak adil, tetapi murni karena kapasitas sistem dan proses validasi data. Bapak dan Ibu bayangkan satu wadah besar berisi jutaan data. Setiap data harus dicek status hidup atau tidak, rekening aktif atau tidak, data kependudukan cocok atau tidak, verifikasi biometrik berhasil atau tidak. Semua ini tidak bisa dilewati begitu saja. Satu saja tidak sesuai. Sistem akan menahan sementara pencairan sampai masalahnya beres. Inilah yang sering tidak terlihat oleh penerima. Ada yang bertanya, kalau begitu kapan sebenarnya dana ini masuk? Jawabannya adalah, pencairan dilakukan secara bertahap sejak sistem dinyatakan aktif. Artinya ada yang masuk lebih awal, ada yang menyusul beberapa hari kemudian. Selama data Bapak dan Ibu tidak bermasalah, hak itu tidak akan hilang. Negara tidak pernah membatalkan rapel hanya karena terlambat beberapa hari. Yang penting adalah memastikan semua syarat terpenuhi. Salah satu penyebab paling umum keterlambatan adalah rekening yang tidak aktif atau jarang digunakan. Banyak pensiunan yang hanya menggunakan rekening untuk menerima pensiun, lalu setelah itu dibiarkan tanpa aktivitas. Dalam beberapa kasus, bank menganggap rekening pasif sehingga transaksi besar perlu konfirmasi tambahan. Akibatnya dana tertahan di sistem sementara. Karena itu, Bapak dan Ibu sangat dianjurkan untuk memastikan rekening pensiun masih aktif. Lakukan transaksi kecil jika perlu. Periksa kembali apakah nomor rekening yang tercatat di taspen masih benar dan tidak berubah. Kesalahan 1 digit saja bisa membuat dana tidak bisa masuk. Penyebab berikutnya yang sering terjadi adalah perbedaan data kependudukan. Nama yang berbeda 1 huruf, tanggal lahir yang tidak sama, atau nomor induk kependudukan yang belum diperbarui. Hal-hal kecil seperti ini sering dianggap sepele, padahal sistem digital membaca data secara kaku. Jika tidak sama persis, sistem akan menahan pencairan untuk mencegah kesalahan pembayaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah mengapa pemerintah selalu menekankan pentingnya pembaruan data bukan untuk mempersulit, tetapi untuk melindungi hak agar tidak salah sasaran. Jika ada ketidaksesuaian data, segera laporkan melalui jalur resmi. Jangan menunggu terlalu lama karena semakin cepat diperbaiki, semakin cepat dana bisa diproses. Sekarang kita bahas tentang autentikasi lebih dalam. Banyak yang bertanya, mau saya sudah melakukan pemindaian wajah, kenapa masih belum masuk? Perlu diketahui autentikasi tidak hanya soal berhasil atau tidak berhasil. Sistem juga memeriksa waktu terakhir verifikasi dilakukan.
Jika sudah terlalu lama tidak melakukan autentikasi, sistem akan meminta pembaruan sebelum dana tambahan seperti rapel bisa dicairkan. Bagi sebagian pensiunan EE, proses ini terasa merepotkan, tetapi perlu diingat ini adalah bagian dari sistem pengamanan. Negara harus memastikan bahwa dana pensiun benar-benar diterima oleh orang yang berhak. Di masa lalu, banyak kasus penyalahgunaan pensiun karena lemahnya verifikasi. Sekarang, sistem diperketat demi keadilan bersama. Bagi bapak dan ibu yang mengalami kesulitan teknis, jangan merasa sendirian. Banyak pensiunan lain yang mengalami hal serupa, terutama yang sudah lanjut usia atau tidak terbiasa dengan teknologi. Solusinya bukan menyerah, tetapi meminta bantuan, bisa dari anak, cucu, atau keluarga terdekat. Bisa juga dengan datang ke mitra, bayar resmi untuk dibantu langsung oleh petugas. Penting untuk diingat, tidak ada biaya apapun dalam proses ini. Jika ada pihak yang meminta imbalan untuk membantu pencairan, itu sudah pasti bukan jalur resmi. Jangan ragu menolak dan melaporkan. Sekarang kita masuk ke topik yang juga sering memicu pertanyaan. Apakah rapel ini dikenakan pajak? Jawabannya, ya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak dikenakan secara otomatis oleh sistem, bukan oleh petugas. Besarannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku untuk penghasilan pensiun. Jadi, jika ada potongan itu bukan karena kesalahan, melainkan kewajiban yang memang diatur undang-undang. Namun perlu ditegaskan, tidak semua rapel dikenakan potongan besar. Banyak yang potongannya sangat kecil bahkan hampir tidak terasa. Semua tergantung pada nominal dan ketentuan pajak masing-masing. Yang jelas tidak ada potongan liar. Semua tercatat dan bisa dicek. Bapak dan Ibu, mungkin ada juga yang bertanya, apakah rapel ini akan mempengaruhi pensiun bulanan ke depan? Jawabannya tidak. Rapel adalah pembayaran selisih masa lalu. Pensiun bulanan tetap dibayarkan seperti biasa, sesuai ketentuan terbaru setelah kenaikan. Jadi, jangan khawatir pensiun bulan berikutnya akan berkurang karena rapel. Justru sebaliknya, setelah kenaikan diberlakukan penuh, gaji pensiun bulanan akan menyesuaikan dengan angka yang baru. Rapel hanya menutup selisih yang belum terbayarkan sebelumnya. Setelah itu, sistem berjalan normal. Bagi janda dan duda penerima pensiun, sering muncul kekhawatiran lain. Apakah hak rapel sama dengan pensiunan utama? Perlu kami tegaskan kembali, rapel dibayarkan sesuai persentase pensiun terusan yang berlaku. Dia selama ini menerima sekian persen dari EE pensiun almarhum atau almarhumah, maka rapel juga dihitung dengan persentase yang sama. Tidak ada pengurangan tambahan, tidak ada perlakuan berbeda. Negara menjamin hak ini selama status masih sah dan tercatat. Jika ada perubahan status yang belum dilaporkan, segera perbarui agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sekarang mari kita bicara soal mental dan emosi. Menunggu pencairan bukan hal mudah. Setiap hari melihat saldo yang sama bisa membuat hati resah, apalagi jika mendengar kabar orang lain sudah menerima. Tetapi Bapak dan Ibu mohon bersabar. Sistem negara bekerja berdasarkan data dan antrean selama hak itu tercatat. Tidak akan hilang. Seringki yang membuat penantian terasa lebih berat adalah informasi yang simpang siur. Ada yang berkata cair hari ini, ada yang bilang ditunda, ada yang mengaku sudah masuk padahal belum jelas sumbernya. Karena itu penting untuk memilah informasi. Pegang satu sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang tidak jelas asal-usulnya. Kami memahami betul perasaan Bapak dan Ibu karena rapel ini bukan sekadar angka. Ini tentang pengakuan, tentang kepastian, tentang rasa dihargai setelah bertahun-tahun mengabdi dan negara menyadari itu. Itulah mengapa proses ini dijalankan dengan hati-hati meski terkadang terasa lambat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika sampai batas waktu tertentu dana belum juga masuk, apa yang harus dilakukan? Langkah pertama, cek kembali autentikasi. Pastikan sudah dilakukan dan berhasil. Langkah kedua, cek rekening, pastikan aktif dan tidak bermasalah. Langkah ketiga, cek data pribadi. Jika semua sudah sesuai, barulah hubungi saluran resmi Taspen atau mitra bayar untuk mendapatkan penjelasan. Jangan langsung percaya pada orang yang mengaku bisa mempercepat proses. Tidak ada jalur cepat di luar sistem resmi. Semua yang sah harus melalui prosedur yang sama. Kami ingin Bapak dan Ibu memahami satu hal penting. Rapel ini bukan perlombaan siapa cepat, siapa lambat.
Ini adalah proses administratif yang pada akhirnya akan sampai ke semua yang berhak. Yang perlu dijaga adalah kesabaran dan ketelitian. Tetap bersama kami karena pada bagian berikutnya kita akan membahas secara lebih mendalam tentang langkah-langkah konkret jika terjadi kendala serius, peran bank mitra dalam pencairan, serta bagaimana memastikan hak ini benar-benar aman sampai ke tangan penerima tanpa risiko penipuan. Jangan kemana-mana, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pada bagian terakhir ini, kami ingin mengajak Anda duduk lebih tenang, bukan untuk menunggu lebih lama, tetapi untuk memahami dengan utuh apa arti dari semua proses yang sedang dan telah berjalan ini. Karena rapel kenaikan gaji pensiunan bukan sekadar urusan transfer dana, bukan hanya soal saldo bertambah, tetapi tentang satu hal yang sangat penting bagi setiap manusia yang pernah mengabdi pengakuan, kepastian, dan keadilan selama berbulan-bulan. Bahkan bagi sebagian orang bertahun-tahun, kata rapel menjadi kata yang paling sering dibicarakan di antara para pensiunan, dibahas di grup keluarga, di teras rumah saat sore hari, di warung kopi, di masjid setelah salat. Ada yang optimis, ada yang ragu, ada yang sudah pasrah. Setiap orang membawa ceritanya masing-masing. Tetapi satu hal yang sama, semua menunggu kepastian. Hari ini negara menjawab, penantian itu tidak dengan sorak-sorai, tidak dengan seremoni besar, tetapi dengan sistem yang berjalan pelan. Namun pasti dana disalurkan langsung ke rekening, tanpa perantara, tanpa panggung. Inilah cara negara bekerja dalam senyap, namun berdampak besar bagi jutaan kehidupan. Bapak dan Ibu, kita perlu jujur mengakui bahwa tidak semua proses berjalan mulus. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang langsung masuk, ada yang masih tertahan. Tetapi, keterlambatan ini bukan berarti pengingkaran. Ini adalah bagian dari sistem besar yang mencoba berjalan seadil mungkin untuk semua. Mari kita bicara tentang peran bank mitra dalam pencairan ini. Bank bukan hanya tempat uang disimpan, tetapi juga bagian dari sistem pengamanan negara. Setiap dana yang masuk harus melalui pemeriksaan. Jika ada kejanggalan, bank berhak menahan sementara demi memastikan dana tidak salah masuk atau disalahgunakan. Inilah mengapa penting bagi Bapak dan Ibu untuk menjaga komunikasi yang baik dengan bank mitra. Jika menerima pemberitahuan dari bank terkait verifikasi tambahan, jangan takut. Itu bukan pertanda masalah besar. Itu justru tanda bahwa sistem bekerja untuk melindungi hak Anda. Datanglah ke bank dengan tenang, bawa identitas yang diperlukan dan ikuti prosedur yang diminta. Semua ini bertujuan agar dana benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin merasa lelah dengan urusan administrasi, kami memahami perasaan itu. Setelah pensiun yang diharapkan adalah ketenangan. Tetapi di era digital ini, administrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kuncinya bukan menghindari, tetapi menyesuaikan diri perlahan. Mintalah bantuan jika perlu. Tidak ada yang salah dengan itu. Sekarang, kita masuk ke satu pertanyaan besar yang sering muncul di benak banyak pensiunan. Apakah rapel ini adalah yang terakhir? Apakah setelah ini semuanya akan berjalan normal? Jawabannya adalah rapel dibayarkan untuk menutup selisih yang tertunda. Setelah itu, sistem pembayaran pensiun akan berjalan sesuai ketentuan baru yang sudah ditetapkan. Artinya, gaji pensiun bulanan akan mencerminkan kenaikan yang berlaku tanpa perlu rapel tambahan selama tidak ada perubahan kebijakan di masa depan. Namun satu hal yang perlu selalu diingat, setiap kebijakan negara membutuhkan waktu untuk diterjemahkan ke dalam sistem. Karena itu, komunikasi yang jelas dan kesabaran dari masyarakat menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita bicara sedikit tentang kewaspadaan. Di tengah kabar baik ini, penipuan seringki datang dengan wajah yang meyakinkan. Mengaku petugas, mengaku membantu, mengaku mempercepat, padahal ujungnya satu, meminta data dan mengambil hak Anda. Jangan pernah memberikan PIN, OTP, atau data pribadi kepada siapapun. Tidak peduli seberapa meyakinkan suaranya. Jika ragu, hentikan percakapan. Lebih baik dianggap tidak sopan daripada kehilangan hak yang telah ditunggu lama. Saluran resmi selalu tersedia. Gunakan itu sebagai pegangan utama. Sekarang mari kita kembali ke esensi dari rapel ini. Ini bukan tentang besar atau kecilnya nominal.
Bagi sebagian orang jumlahnya mungkin terasa besar, bagi yang lain mungkin terasa biasa saja. Tetapi maknanya sama. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara kepada warganya yang telah mengabdi puluhan tahun. Ini adalah pengakuan bahwa jerih payah tidak dilupakan. Banyak pensiunan yang berkata, bukan uangnya yang saya tunggu, tapi kepastiannya. Kalimat ini sederhana tetapi sangat dalam karena kepastian memberi rasa tenang, kepastian membuat tidur lebih nyenyak, kepastian membuat hari tua terasa lebih bermakna. Bapak dan Ibu, gunakan dana rapel ini dengan bijak, prioritaskan kesehatan karena kesehatan adalah modal utama menikmati hari tua. Gunakan untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Sisihkan jika memungkinkan agar ada cadangan di hari yang tidak terduga. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu merasa harus menghabiskan. Ini adalah hak Anda. Gunakan sesuai kebutuhan Anda. Kami juga ingin menyampaikan satu pesan penting. Jangan merasa rendah diri atau sungkan karena menerima rapel. Ini bukan pemberian. Ini adalah hak yang diperoleh dari pengabdian panjang. Setiap rupiah adalah hasil dari dedikasi, disiplin, dan pengorbanan selama bertahun-tahun. Bagi keluarga para pensiunan, kami juga ingin berpesan dampingi orang tua Anda. Bantu mereka memahami proses. Jangan biarkan mereka kebingungan sendiri. Perhatian kecil dari keluarga bisa membuat proses ini jauh lebih ringan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perjalanan menunggu rapel ini mengajarkan satu hal penting, bahwa dalam sistem besar bernama negara, suara masyarakat tetap didengar. Mungkin tidak selalu cepat, mungkin tidak selalu sempurna, tetapi tetap bergerak. Dan hari ini kita melihat hasilnya. Kami ingin Anda mengingat satu hal. Jika hari ini dana sudah masuk, bersyukurlah. Jika hari ini masih menunggu, tetaplah tenang. Hak itu tidak kemana-mana. Negara tidak lupa. Sistem terus berjalan. Kami akan terus menyampaikan informasi yang resmi, jelas, dan berpihak pada hak pensiunan tanpa sensasi, tanpa menakut-nakuti, tanpa janji kosong. Karena yang paling dibutuhkan oleh para pensiunan bukan sekadar kabar cepat, tetapi kabar yang benar. Akhir kata, semoga rapel yang diterima membawa ketenangan, membawa keberkahan, dan membawa rasa dihargai. Terima kasih atas kesabaran, terima kasih atas pengabdian, dan terima kasih telah bersama kami sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1,